Manusia merupakan bagian dari penciptaan alam semesta yang paling mutakhir. Meminjam istilah Aristoteles, manusia secara biologis dikategorikan sebagai golongan hewan yang berpikir. Karena secara biologis, manusia dan hewan memiliki kemiripan dalam berbagai aspek. Contohnya, aspek pemenuhan kebutuhan akan makan, berkembang biak, naluri mempertahankan diri, berkompetisi, dan menguasai di antara sesamanya. Namun, apakah hanya itu fungsi manusia diciptakan oleh Tuhan melalui proses yang begitu rumit dan detailnya? Dengan anugerah Tuhan berupa kesempurnaan fisik dan daya nalar, sangat tidak rasional jika manusia disamakan derajatnya dengan hewan. Tuhan, sesuai ketetapannya yang tidak pernah berubah, menciptakan manusia dalam beberapa tahapan penciptaan. Dengan perantara rahim seorang ibu, dari proses pembuahan oleh seorang bapak, embrio, fetus, hingga berwujud bayi dan tumbuh dewasa, adalah suatu perjalanan yang panjang, rumit, dan kompleks. Ketika manusia dilahirkan, manusia tidak memiliki pengetahuan akan apapun. Namun, pada perkembangan fisik dan psikisnya, pengetahuan manusia akan bertumbuh dan berkembang dengan 3 sarana dasar yang diberikan Tuhan, yaitu mata, telinga, dan otak atau sistem akal pikir. Pada hakikatnya, manusia terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi fisik biologis dan dimensi batiniah. Dalam dimensi fisik, manusia dibekali kelengkapan sarana sensorik dan motorik untuk kemudahan dalam kehidupannya. Juga ditanamkan piranti otak dan daya nalar logika untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupannya. Dengan kemampuan daya nalar itulah, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu bertanya dan mencari informasi untuk memuaskan keingintahuannya. Tuhan telah memberikan sarana tersebut kepada manusia sekaligus sebagai media pembelajaran, yaitu di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Dimensi yang kedua adalah batiniah. Di samping kemampuan daya nalar yang bersandar pada ilmu pengetahuan eksakta, manusia juga memiliki naluri batiniah, yaitu suatu kesadaran transendensial akan adanya kausa prima yang mengatur alam semesta dengan sistem yang teratur dan seimbang. Dimensi batiniah berfungsi mengendalikan daya nalar manusia yang cenderung materialistis dan tidak mengenal batas, menjadikan manusia penuh hikmah kebijaksanaan sesuai dengan karakter penciptanya. Itulah tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadikan manusia makhluk yang berkarakter Tuhan, yang akan diberi amanah untuk mengatur dan mengelola bumi sehingga terwujud keteraturan, kesetimbangan alam, dan psikososial. Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, implementasi akal pikir manusia menentukan warna peradaban. Peradaban yang dibangun dari hawa nafsu manusia cenderung bersifat merusak dan menghancurkan kesetimbangan alam. Sedangkan peradaban yang dibangun berdasarkan akal pikir dan karakter Tuhan akan mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia. Sekarang, tergantung dengan cara pandang kita masing-masing. Apakah kehidupan, baik alam maupun sosial saat ini, cenderung kepada kerusakan dan kehancuran, atau menuju kehidupan yang penuh akan kedamaian dan kesejahteraan? Itu adalah pilihan kita.